Makanya jangan mudah tergantung. He who possess most must be most afraid of loss. Ia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan paling besar. Kalau yang kamu miliki banyak, takut kehilanganmu pasti lebih besar. Ini nasihat buat kita. Hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan. Kita kan sering menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita dengan kata-kata memiliki atau kata-kata punya. Harta juga begitu. Aku sekarang punya laptop. Ini laptop milikku loh. Ya sudah, kamu akan berhadapan dengan pada saatnya kamu akan kehilangan laptopmu. Oke, sehingga kalau laptopmu error, rusak, kamu sedihnya luar biasa karena ini kemarin milikmu. Itu yang agama menasihati kita, wanti-wanti jangan tergantung apapun selain Allah. Karena pasti kamu akan takut dan akhirnya kecewa. Karena semua yang selain Allah pasti akan meninggalkanmu, jenisnya apapun. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Harta, keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh dekat. Yang ngelarang dekat siapa? Jangan terikat. Terikat itu nama lainnya tergantung. Biasanya mengujinya dengan kalimat kalau tidak. Kalau tidak ada kamu, hidupnya gelap. Kalau tidak laptop ini, aku tidak bisa kerja. Kalau tidak ngerokok, pikiranku bunek. Itu ciri-ciri ketergantungan. Begitu ada kata-kata kalau tidak, berarti kamu tergantung. Ada proses di situ dan punya potensi kamu kecewa dan kehilangan. Kecewa, kehilangan, rasa takut, kumpul semua di situ. Dinasehati oleh Leonardo da Vinci, he who possess most must be most afraid of loss. Maka yang paling gelisah dengan kehilangan, kalau harta ya orang kaya. Orang yang lebih kaya dia lebih takut kehilangan. Sementara yang lebih tidak punya apa-apa, takutnya lebih sedikit, mau takut kehilangan apa, mau tidak punya apa-apa. Makanya jangan mudah tergantung. Terus yang kedua ini, he who think little errs much. Ini kebalikannya. Selama ini kan kamu merasa bahwa kalau banyak mikir banyak salahnya. Ndak, katanya Leonardo kebalik. Justru kalau kamu jarang mikir, kamu akan sering salah. Kenapa? Kamu ndak terlatih berpikir. Jadi justru tidak apa-apa kamu berpikir keliru ya nanti diperbaiki, berpikir salah ya nanti diluruskan, dibenarkan. Berpikirlah terus, tidak masalah. Lama-lama kamu bisa terlatih berpikir kritis, berpikir benar, berpikir lurus. Kalau kamu jarang berpikir, akal otaknya jarang digunakan, ya masih mudah tersesat dalam berpikir. Jadi jangan takut berpikir. Nanti kan banyak mikir banyak kelirunya. Iya, tapi setelah keliru akan ada perbaikan. Tapi kalau kamu tidak pernah mikir, kamu tidak tahu salahmu di mana. Begitu saatnya kamu mikir, kamu akan salah. Jadi siapa yang berpikirnya sedikit justru punya potensi salahnya besar. Jadi tidak usah takut berpikir. Berpikir saja. Berpikir itu fasilitas yang diberikan oleh Allah dan luar biasa. Berpikir itu punya ciri kebebasan yang hakiki. Tidak ada orang yang bisa dihalangi saat dia berpikir. Kalau fisikmu bisa dihalangi, bisa dipenjara, bisa dicegah, tapi kalau pikiran tidak.
Kamu ingin apapun, kamu punya maksud apapun, kamu menggambarkan, menjelaskan apapun, kalau itu adegannya dalam pikiran, tidak masalah. Di situ ada kebebasan. Maka berpikirlah. Kemudian ada lagi, nah gandengannya mikir itu ngomong, he who truly knows has no occasion to shout. Dia, siapapun yang sudah tahu dengan pasti, biasanya tidak ada lagi kesempatan untuk teriak-teriak. Orang yang masih ribut dengan kebenarannya, biasanya dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya. Orang yang masih sibuk ingin menunjukkan salahnya orang lain, biasanya itu dilakukan dalam rangka menegaskan benarnya dirinya. Kalau dia masih butuh ingin menegaskan benarnya dirinya, sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, biasanya kamu tenang, tidak ribut. Pokoknya aku tahu sendiri kok, kamu mau ngomong apa terserah kamu. Aku sudah ngerti yang sejati. Tapi kalau kamu masih ribut, masih pingin tahu salahnya orang lain di mana karena yang benar itu aku, biasanya kamu masih butuh justifikasi dari kebenaranmu yang terletak dalam salahnya orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita miliki, karena kadang-kadang kita itu kan sibuk nyari kesalahan orang lain. Itu sebenarnya ciri bahwa kita belum terlalu yakin dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita sudah yakin mantap dengan kebenaran kita, biasanya kita tidak butuh lagi penjelasan bahwa orang lain lebih buruk, lebih salah dari kita, bahwa orang lain yang keliru dan kita satu-satunya yang benar. Kamu yakin benar bahwa pilihanmu paling cocok, atau kamu yakin bahwa di kampung ini yang paling ganteng aku misalnya, itu kamu kan sudah tenang. Tapi kalau kamu masih nyari, loh itu kan lebih jelek, itu kan lebih jelek, itu menunjukkan kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu. Kami masih butuh untuk dijejer orang yang lebih jelek untuk menegaskan bahwa kamulah yang paling ganteng. Jadi ini boleh kamu jadikan rumus, bahwa yang masih ribut untuk mencari siapa yang salah, kemungkinan dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Kalau dalam tradisi filsafat Islam, ilmu kalam, ada istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenangnya jiwa. Jadi di antara parameternya kebenaran itu sukunun nafas. Kalau kamu sudah nyampe pada terminal kebenaran, jiwamu tenang. Sudah tahu aslinya, saya tenang sudah. Tapi kalau belum, masih mencari-cari justifikasi pembenaran, biasanya masih belum tahu.